Selamat bertemu kembali di channel saya, Syotang Haran Official. Di sini saya mau membahas topik mengenai pengadaan tanah. Bagian 1 mengenai pengertian, tujuan, asas-asas dan klasifikasi pengadaan tanah. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini supaya channel ini dapat berkembang. Dasar hukum pembahasan topik ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Pasal 122 sampai dengan 127 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Apa yang dimaksud dengan pengadaan tanah? Yaitu kegiatan menyediakan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Objek pengadaan tanah ada 7, yaitu 1. Tanah atau permukaan bumi. 2. Ruang atas tanah. 3. Ruang bawah tanah. 4. Bangunan. 5. Tanaman. 6. Benda yang berkaitan dengan tanah. 7. Kerugian lain yang dapat dinilai. Mengenai objek 3 dan 2 tadi di atas, itu adalah merupakan hal yang baru ya, sehingga perlu saya jelaskan mengenai objek tersebut. Ruang atas tanah adalah ruang yang berada di atas permukaan tanah atau di atas permukaan bumi yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, dan penggunaan dan pemanfaatan pada bidang tanah atau permukaan tanah atau permukaan bumi, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang bawah tanah adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah atau di bawah permukaan bumi yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya juga terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang tanah atau permukaan tanah atau permukaan bumi. Ya, jelas ya? Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum? Yang dimaksud kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya ditetapkan bahwa tanah untuk kepentingan umum harus digunakan untuk kegiatan pembangunan yang bentuknya ada 24 macam atau ada 24 item, yaitu 1. Pertahanan dan keamanan nasional. 2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api,
dan fasilitas operasi kereta api. 3. Waduk, bendungan atau bendung, irigasi, saluran air, dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya. Di sini ya, bendung dan bendungan itu tidak sama, itu dua hal yang berbeda. 4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal ya. 5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi. 6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik. 7. Jaringan telekomunikasi dan informatika milik pemerintah. Nah, berarti di sini kalau milik swasta tidak termasuk ya. 8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah. 9. Rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 10. Fasilitas keselamatan umum. 11. Pemakaman umum pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 13. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau atau RTH publik ya. 13. Cagar alam dan cagar budaya. 14. Kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah daerah, atau kantor pemerintah desa. Pemerintah kelurahan tidak termasuk ya, karena dia sudah masuk di dalam aset kantor pemerintah daerah. 15. Penataan pemukiman, kumuh perkotaan, dan atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dikenal MBR dengan status sewa, termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus. Mengenai rumah umum dan rumah khusus ini dapat Anda melihat YouTube saya yang membahas mengenai rumah susun ya. 16. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 17. Prasarana olahraga pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 18. Pasar umum dan lapangan parkir umum. 19. Kawasan industri hulu dan hilir, minyak dan gas yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. 20. Kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. 21. Kawasan industri yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. 22. Kawasan pariwisata yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. 23. Kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. 24. Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. Itu 24 item atau 24 macam adalah limitatif ya. Di luar itu bukan pembangunan untuk kepentingan umum. Ini berbeda dengan yang ditetapkan dalam pencabutan hak atas tanah. Dalam pencabutan hak atas tanah, Presiden masih bisa menetapkan bentuk-bentuk pembangunan lain yang bersifatnya kepentingan umum menurut pertimbangan dari Presiden. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan ganti kerugian? Ganti kerugian yaitu penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, kepada pengelola dan atau pengguna barang dalam proses
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di dalam sebutan tadi ada pengelola dan atau pengguna barang. Pengertiannya ya, pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara dan barang milik daerah. Mengenai ganti kerugian, kalau tadi disebutkan pengertian, sekarang bentuknya. Ada 5 bentuk ganti kerugian, yaitu 1 berbentuk uang, dalam hal ini adalah bentuk rupiah, ya. 2 berbentuk tanah pengganti. 3 berbentuk pemukiman kembali. 4 berbentuk pemilikan saham dan atau 5 berbentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Ya, jelas di sini digunakan kata dan atau. Artinya tidak alternatif, bisa beberapa bentuk ya. Bisa beberapa bentuk. Pertanyaannya kemudian, siapa saja yang berhak atau subjek yang berhak untuk menerima ganti kerugian? Wah, ini banyak sekali ya. Subjek atau pihak yang berhak untuk menerima ganti kerugian yaitu 1 perseorangan, ya. 2 badan hukum, 3 badan sosial, 4 badan keagamaan, 5 pemerintah pusat, 6 pemerintah daerah, 7 pemerintah desa, 8 bank tanah, 9 BUMN, 10 BUMD, 11 badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Siapa itu dari antara subjek tadi? Maksudnya statusnya apa aja? Yaitu beberapa status ya. Pertama, pemegang hak atas tanah. 2, pemegang hak pengolahan. 3, nazir untuk tanah wakaf. 4, pemegang alat bukti tertulis hak lama. 5, masyarakat hukum adat. 6, pihak yang menguasai tanah negara dengan etikat baik. 7, pemegang dasar penguasaan tanah. Dan atau 8, pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Sekarang saya mau berikan contoh mengenai pihak yang menguasai tanah negara dengan etikat baik. Antara lain, bekas pemegang hak atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara yang telah habis waktunya. Akan tetapi, bekas pemegang hak atau yang bersangkutan masih menggunakan atau memanfaatkan tanahnya. Kemudian yang memiliki surat izin garapan atau surat izin membuka tanah. Kemudian yang memiliki surat penunjukan atau pembelian kapling tanah pengganti. Kemudian yang memiliki bukti lain yang dipersamakan dengan bukti lainnya. Contoh mengenai pemegang dasar penguasaan tanah dapat saya sebutkan yaitu pemegang izin lokasi,
Kemudian yang memiliki akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum dibalik nama. Kemudian yang memiliki akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikatnya. Kemudian yang memiliki surat izin menghuni rumah ya atau bangunan. Kemudian yang memiliki risalah lelang. Kemudian yang memiliki akta ikrar wakaf, pengganti akta ikrar wakaf atau surat ikrar wakaf SIW. Dan terakhir yang mempunyai bukti penguasaan lainnya. Ya. Juga saya mau berikan contoh mengenai bukti pemilikan bangunan, tanaman, dan atau benda yang berkaitan dengan tanah, yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB, kartu identitas barang pemerintah, bukti fisik bangunan, nah, ya kan? Kemudian surat pernyataan penguasaan fisik. Ini sering dikenal lengkapnya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, SPP FBT, ya. Kemudian surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan atau SPPT BPB, bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, air 3 bulan terakhir. Mengenai asas-asas pengadaan tanah, ini ada 10 asas pengadaan tanah, yaitu 1, asas kemanusiaan, di mana dengan asas ini pengadaan tanah harus memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 2, asas keadilan, di mana pengadaan tanah harus memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak di dalam proses pengadaan tanah. Sehingga dengan itu pihak yang berhak akan mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih layak. 3, asas kemanfaatan, di mana pengadaan tanah harus mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 4, asas kepastian hukum, di mana pengadaan tanah itu harus memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan, sekaligus memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak. Ya, jadi kedua belah pihak ya, ada keseimbangan. 5, asas keterbukaan, di mana pengadaan tanah harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah. 6, asas kesepakatan, yaitu pengadaan tanah harus dilakukan dengan musyawarah kepada para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 7, asas keikutsertaan, di mana pengadaan tanah harus memberikan peran atau dukungan partisipasi masyarakat, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, mulai dari perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. Ya. 8, asas
kesejahteraan, yaitu pengadaan tanah harus dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas. 9. Asas keberlanjutan, yaitu kegiatan pembangunan sehubungan dengan pengadaan tanah harus dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terakhir, asas ke-10, asas keselarasan, di mana kegiatan pembangunan sehubungan dengan pengadaan tanah harus dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara. Nah, kalau ke-10 asas ini dilaksanakan dengan baik, maka pengadaan tanah akan berjalan lancar dan tidak ada yang menolak. Ya toh, secara logika. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan pengadaan tanah itu? Tujuannya yaitu menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat, ya, dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah. Siapa saja yang boleh menggunakan mekanisme pengadaan tanah dalam memperoleh tanah? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena memang tidak semua orang, semua pihak dapat memperoleh tanah dengan memakai mekanisme pengadaan tanah ini. Ya. Kalau di luar subjek ini nanti yang ditetapkan itu harus mengadakan musyawarah secara langsung atau membeli secara langsung, misalnya jual beli, tukar menukar, dan sebagainya. Kembali kepada subjek yang boleh menggunakan mekanisme pengadaan tanah dalam memperoleh tanah, ada 10 subjek, yaitu 1. Lembaga negara, 2. Kementerian, 3. Lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, 4. Pemerintah provinsi, 5. Pemerintah kabupaten atau kota, 6. Bank tanah, ini lembaga yang baru, ya, lembaga khusus yang baru, sui generis, bank pemerintah, ya, 6 tadi. 7. Badan hukum milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. 8. Badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. 9. Badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. 10. Badan usaha swasta, ya, saya ulangi lagi, badan usaha swasta yang mendapat kuasa berdasarkan perjanjian dengan lembaga negara, kementerian, dengan LPNK, dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah kota, atau dengan badan hukum milik negara dan badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Jadi ini hal yang baru, ya. Kalau sebelum-sebelumnya badan usaha ini tidak ada, ya, tapi ini badan usaha dengan apa yang dijelaskan tadi, dengan penekanan khusus mendapat kuasa, ya. Selanjutnya,
perlu untuk kita ketahui bahwa ada dua macam klasifikasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yaitu pertama, pengadaan tanah skala kecil, yaitu pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar. Kedua, pengadaan tanah skala besar, yaitu pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 5 hektar. Jadi tolak ukurnya besar kecilnya adalah tidak lebih dari 5 hektar atau lebih dari 5 hektar. Jadi dari segi luas ya toh. Mengenai pengadaan tanah skala kecil, perlu saya jelaskan lebih rinci ketentuan-ketentuan yang spesifik berlaku dalam pengadaan tanah skala kecil. Yaitu satu, untuk alasan ataupun dalam rangka untuk kepentingan efisiensi, efektivitas, dapat dilakukan langsung seperti secara jual beli tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun walau dilakukan secara langsung ya, juga harus tetap menggunakan hasil penilaian dari penilai mengenai harga objek pengadaan tanah. Dan juga harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Atau mengenai RTRW ini, atau ya RTRW atau SK penetapan lokasi yang diterbitkan oleh bupati atau wali kota yang bersangkutan. Ya, kalau tidak mengenai RTRW diganti dengan SK penetapan lokasi. Nah, khusus mengenai adanya penetapan lokasi ini ya, untuk penetapan lokasi pengadaan tanah skala kecil yang diterbitkan oleh bupati wali kota dalam rangka perolehan tanahnya dilakukan secara langsung, persyaratannya juga harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah atau DPPT yang dapat disusun berdasarkan muatan atau studi kelayakan, dan dilengkapi dengan rencana kerja instansi yang merupakan tanah atau pemohon. Ini adalah cuplikan dalam tahapan-tahapan pengadaan tanah skala besar, masuk dalam mekanisme pengadaan tanah. Jadi tidak utuh. Akan tetapi ya, yang tadi dengan penetapan lokasi tadi, apabila sudah ada penetapan lokasi skala kecil, maka tidak diperlukan lagi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu A. Tidak diperlukan kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang. B. Tidak diperlukan pertimbangan teknis pertanahan. C. Tidak diperlukan persyaratan mengenai di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan. D. Tidak diperlukan mengenai persyaratan di luar kawasan gambut, sempadan pantai. Dan E. Tidak diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. 2. Pengadaan tanah skala kecil dapat juga dilakukan melalui tahapan-tahapan pengadaan tanah secara lengkap. Ya. Sebaliknya, mengenai pengadaan tanah skala besar, bahwa perolehan tanahnya harus atau wajib melalui mekanisme tahapan-tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara lengkap. Kalau skala besar wajib dan harus, kalau tadi skala kecil dapat, berarti kan bisa melalui tahapan-tahapan yang berlaku dalam pengadaan tanah. Ya, jelas ya?
Satu lagi sebagai catatan yang harus kita ketahui bahwa di dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan dengan sistem, maksud kami ulangi, bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan sistem atau secara elektronik yang hasilnya berupa data, informasi, dan dokumen elektronik, di mana tanah, maksud kami di mana data, informasi, dan dokumen elektronik adalah merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tetapi jika pengadaan tanah dengan sistem atau secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, maka pengadaan tanah dapat dilakukan secara manual, ya. Jadi tidak suatu keharusan elektronik. Masih dibuka peluang kalau tidak dapat dilaksanakan secara elektronik. Kenapa? Karena mengenai penyebaran teknologi informatika atau elektronik ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Lagi perlu saya sampaikan bahwa dalam mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terdapat 4 tahapan yang harus dilaksanakan. Apa tahapan itu? Yaitu pertama, tahap perencanaan pengadaan tanah. Kedua, tahap persiapan pengadaan tanah. Ketiga, tahap pelaksanaan pengadaan tanah. Dan keempat, tahap penyerahan hasil pengadaan tanah. Materi ini akan dibahas dalam video tersendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenssa@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab, ya, dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.